Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Agesta. Saya ingin mempresentasikan seminar audit yang berjudul Pengaruh Opini Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Audit Report Lag, Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Selanjutnya ada latar belakang. Laporan keuangan terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik atau auditor sebelum diterima oleh Bapepam. Proses auditing yang dilakukan oleh auditor bisa dapat berjalan cepat maupun lambat, tergantung dengan laporan keuangan yang dikerjakannya. Auditing yang lambat bisa menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan keuangan kepada Bapepam. Keterlambatan disebut audit report lag. Keterlambatan dalam waktu lebih dari 4 bulan selain merugikan investor juga akan merugikan perusahaan. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan akan kena denda dan sanksi administrasi. Keterlambatan informasi akan menyebabkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal dan secara tidak langsung diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, apakah opini audit berpengaruh terhadap audit report lag? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu memberikan bukti empiris terkait pengaruh opini audit terhadap audit report lag. Yang kedua, memberikan bukti empiris terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag. Yang ketiga, memberikan bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan audit report lag dan dapat dikembangkan lagi menjadi penelitian yang lebih baik. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dasar dan pembelajaran bagi pembaca untuk mengetahui tentang hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi audit report lag. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya. Di sini ada 5 penelitian sebelumnya yang saya ambil. Yang pertama dari Greta Juanita yang berjudul Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Kepemilikan, Laba Rugi, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Report Lag. Yang kedua dari Mailisa Januar Iskandar dan Estralita Trisnawati yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga dari Nur Azizah Ratih Kumalasari yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Rasio Hutang, Ukuran Perusahaan, dan Jenis Perusahaan terhadap Audit Report Lag. Yang keempat dari Pinta Uli Tambunan yang berjudul Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Report Lag. Yang terakhir dari Alpina Nor Arifa yang berjudul Pengembangan Model Audit Delay dengan Audit Report Lag dan Total Lag. Selanjutnya ada Grand Theory, teori keagenan atau agensi teori. Menurut Sahrul dan Muhammad Abdinijar menjelaskan bahwa agensi teori merupakan hubungan antara dua pihak di mana prinsipal sebagai pemberi amanat dan agen sebagai pihak perantara yang mewakili prinsipal dalam transaksi dengan pihak ketiga. Agen sebagai pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan harus bertanggung jawab melalui penyajian laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Selanjutnya ada audit report lag. Namanya audit atau audit report lag merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya.
Menurut Mulyadi, perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit independen mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, opini audit. Opini audit merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor kepada klien-kliennya atas laporan keuangan yang telah diaudit untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian atau tidak. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap audit Triple. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh operasional dan intensitas perusahaan. Semakin besar nilai aset perusahaan, maka akan semakin pendek audit Triple, dan sebaliknya. Selanjutnya ada profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Laba atau keuntungannya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan, utang, dan ekuitas. Hal tersebut juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H1. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit Triple. H2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit Triple. H3. Profitabilitas atau ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap audit Triple. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian yang bersifat asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh opini audit, ukuran perusahaan, profitabilitas terhadap audit Triple. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek terkait penelitian ini adalah audit Triple yang dipengaruhi oleh opini audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas independen yang digunakan yakni opini audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dengan variabel independennya audit Triple. Metode pengambilan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter, yaitu data penelitian yang berupa laporan-laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Selanjutnya ada operasional variabel. Yang pertama, variabel dependen, indikatornya itu audit Triple. Yang kedua, variabel independen, indikatornya opini audit, ukuran perusahaan, sama profitabilitas. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh untuk masing-masing variabel penelitian tanpa penggeneralisasian. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rank, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi dari suatu data. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan dalam model regressi untuk memberikan hasil Baseliner Unbiased Estimator atau BLU, atau menghindari terjadinya estimasi yang bias. Regresi dikatakan BLU apabila memenuhi uji asumsi klasik.
Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolonialitas, dan autokorelasi. Di sini ada uji normalitas. Uji normalitas dalam model regresi bertujuan untuk menguji bahwa distribusi data sampel yang digunakan telah terdistribusi dengan normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini juga menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Di sini ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam model regresi bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika sebaliknya disebut heteroskedastisitas. Di sini ada multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolonialitas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini, multikolonialitas diuji dengan perhitungan toleransi Palue dan variance inflation factor atau PIV. Di sini ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi dalam model regresi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung autokorelasi. Dalam penelitian ini, untuk menguji autokorelasi dilakukan dengan uji Dubryn-Watson atau DW test. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Keterangannya yaitu ARL audit report lag, X1 opini audit, X2 ukuran perusahaan, X3 profitabilitas, A sama dengan konstanta, B1 sampai 3 sama dengan koefisien regresi, E sama dengan error atau kesalahan. Selanjutnya uji hipotesis. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama uji koefisien determinasi, yang kedua uji signifikansi simultan atau uji statistik F, yang ketiga uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Di sini ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah suatu nilai yang menggambarkan berapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R kuadrat kecil atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai R kuadrat besar atau mendekati 1, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen sehingga hasil regresi akan semakin baik. Di sini ada uji signifikansi simultan atau uji statistik F. Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen
Hipotesis diuji dengan melihat nilai profitabilitas dan menggunakan tarif signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai profitabilitas signifikan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai profitabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Di sini ada uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian secara parsial atau uji T dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikansi T dari hasil pengujian dengan nilai signifikan yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis diuji dengan menggunakan tarif signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikansi T kurang dari 0,05, maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai signifikansi T lebih dari 0,05, maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Terima kasih. Sekian presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.